menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita boleh membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Allah, mari sama-sama boleh kita baca lewat Alkitab kita yang berupa buku atau firman Allah, juga Alkitab elektronik, atau langsung kita sama-sama melihat yang sudah terpampang untuk kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan bersama-sama dengan suara yang mantap. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buat baik." Di situ ada anak yang masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah pelayan-pelayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sebalah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan lagi dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu baru yang lain. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang lain sampai sekarang." Hal itu dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. For my son, please give me 1 glass water. Halo Ezra, kasih saya 1 gelas air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya memberikan tema, ada 4 rahasia supaya hidup kita berhasil, baik hidup secara pribadi maupun hidup secara berkeluarga. Berarti saya mau kasih tahu begini, ini 4 cara hidup menurut Tuhan Yesus. Kalau kita ikuti, kita pasti berhasil. Tetapi kalau kita tidak ikuti, saya juga berani katakan, kalau kita tidak ikuti, kita pasti juga tidak berhasil dalam kehidupan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Allah, kunci yang pertama dari firman Allah Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ke 11. Thank you. Yang pertama, ada 4 kunci bagaimana supaya kita orang percaya. Dan khotbah ini bukan hanya kepada jemaat, tetapi khotbah ini, firman Tuhan ini juga berlaku kepada saya. Dan kalau saya mau hidup sukses, saya harus ikuti ini baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci yang pertama di dalam pribadi kita, kunci yang pertama supaya kita bisa hidup berbahagia di dalam keluarga kita, maka hadirkanlah Tuhan, undanglah Tuhan sebagaimana pesta yang terjadi di Kana. Dan ini permulaan pelayanan Yesus Kristus. Mujizat terjadi di dalam pesta di Kana. Yesus berumur 30 tahun, ia melayani di perjamuan di Galilea, yaitu pesta kawin.
Dan hebatnya di situ tidak dikatakan bahwa yang bikin pesta gerejanya di gereja GBI Evok atau di gereja Tambah Agung Lampung. Di situ tidak dikatakan seperti itu. Tetapi yang punya pesta dia sadar betul bahwa belum terjadi mujizat ini, berarti dia dalam keadaan kondisi yang sangat baik. Makanya dia buat pesta. Dia buat acara penuh kegembiraan. Dia nggak tahu endingnya nanti seperti apa. Tetapi yang dia tahu, saya harus undang Yesus di dalam pernikahan, di dalam pesta yang dia buat. Kita juga nggak tahu hidup hari ini seperti apa. Dunia lagi gemetar, dunia lagi kacau, raksasa ekonomi di mana-mana hancur babak belur. Saya kunjungan keponakan-ponakan saya yang tadinya gelimangan duit, banyak duit, bawa mobil, selalu posting di Facebook, saya wong deso. Kalau melihat iri banget, ponakan kok hebat. Tetapi kemarin saya lihat dunia berputar kalau tidak hadirkan Yesus dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pribadi. Yang tadinya hebat seperti itu, sekarang jualan es keliling. Dunia berputar, ekonomi kacau, dan kekacauan itu bukan hanya terjadi di dunia sana, tetapi kekacauan itu juga terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kesimpulannya, maukah kita undang Yesus? Itu yang pertama. Yang punya pesta ini nggak disebutkan. Yang punya pesta agamanya Kristen, nggak ditulis. Tetapi dia ambil keputusan, Yesus harus diundang, murid-muridnya harus diundang. Dan hebatnya lagi, yang menjadi pengkhotbah sebelum semua mujizat terjadi, mama, bunda, ibu, dia berkhotbah kepada yang punya pesta. Saudara berkhotbah, masuk ke rumah saudara, ada opungmu yang belum kenal Tuhan, ada tulangmu yang belum kenal Tuhan, ada budemu yang belum kenal Tuhan, apalagi ada pakdemu yang belum kenal Tuhan. Masuk seperti Ibu Yesus, katakan kepada mereka, hei, kalau tidak ada Yesus, kamu tidak jadi apa-apa. Undang Yesus dan dengar baik-baik. Kalau Yesus ngomong apa-apa, dengarkan, maka mujizat terjadi. Amin. Amin. Yesus jadi apa? Ibu Yesus jadi pengkhotbah. Lalu dia datang kepada Yesus. Yesus bilang, ada apa, Bu? Ada apa urusan kamu sama aku? Waktuku belum tiba. Dan tibalah saatnya. Dalam acara yang akbar terjadi peristiwa yang besar dari Allah yang akbar. Yesus Kristus, dia Allah yang besar. Dia buat mujizat, dan belum pernah ada satu penganjur agama pun yang berbuat sama seperti Yesus. Dia Tuhan, dia Allah, dia berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan terjadi ending yang sangat membahagiakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, rahasia kehidupan pribadimu berhasil, rahasia kehidupan pendidikanmu berhasil, rahasia kehidupan bisnismu berhasil, rahasia kehidupan rumah tanggamu berhasil. Apapun itu, pelajari baik-baik. Di dalam awal pelayanan Tuhan ada yang diberitakan kepada kita, undang Yesus, maka semua perkara menjadi sukses. Amin. Ada ending yang baik. Dan itu kita mau dengar pada pagi hari ini. Bagaimana sih kelanjutannya kalau sudah undang Yesus? Bapak Ibu kekasih-kekasih Allah, jadi mau apa saja, urusan pribadi, urusan bisnis, urusan istri, urusan suami, urusan anak-anak, urusan jodoh, apa saja, undang Yesus.
pasti ada jalan keluar. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dunia ini makin susah, dunia ini makin kacau, dan susah itu kita dapat. Tetapi biarlah dunia boleh kacau dengan kekacauannya, tetapi kita yang ikut merasakan kekacauan itu, ketika kita undang Yesus, ada mukjizat yang terjadi. Amin. Ada penyelesaian masalah yang terjadi. Amin. Ada jalan keluar di mana Tuhan Yesus bantu kita di dalam segala kesulitan kita. Jadi pertama, ketika Yesus melayani, Dia mau kasih tahu lewat firman-Nya kepada kita, di dalam hidupmu jangan sok tahu, di dalam hidupmu jangan sok hebat,